Halo adik-adik calon pengurus OSIS SMA Negeri 1 Salaman. Masih tetap semangat kan? Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Eva Bening Nurani dari perwakilan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Salaman. Di sini, kakak akan menyampaikan materi rapat yang telah disusun oleh Ibu Faizatun SPD. Sebenarnya, apa sih rapat itu? Bagaimana sih rapat? Mari kita simak video berikut ini. Para pekerja kantoran atau organisasi pasti sering mendengar kata rapat dan sering melakukan rapat. Apa sebenarnya pengertian rapat itu? Dalam bahasa Inggris, rapat disebut dengan meeting yang dapat diartikan sebagai pertemuan atau kumpulan orang untuk membicarakan sesuatu, sidang, atau majelis. Pengertian rapat. Pengertian rapat menurut KBBI adalah 1. Pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu, sidang, dan majelis. 2. Komunikasi kelompok secara resmi. 3. Musyawarah kelompok untuk mufakat. 4. Komunikasi yang bersifat tatap muka. Pengertian menurut Wursanto adalah 1. Suatu bentuk media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. 2. Alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. 3. Media pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. 4. Komunikasi kelompok secara resmi. 5. Pertemuan antar anggota di lingkungan kantor atau organisasi sendiri untuk membicarakan, merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. 6. Pertemuan para anggota organisasi atau para pegawai untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan organisasi. Kesimpulan, pengertian rapat adalah suatu pertemuan antara anggota organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Tujuan rapat. Yang pertama, untuk memecahkan masalah, yang artinya mencari jalan keluar suatu masalah. 2. Untuk menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan. 3. Membuat peserta rapat berpartisipasi pada masalah yang dikemukakan sehingga kebijakan baru bisa dilahirkan. 4. Sebagai alat koordinasi yang baik, forum silaturahmi, dan demokrasi antara peserta lain, dan juga untuk perusahaan atau organisasi. Yang diharapkan peserta rapat dapat ikut berpartisipasi sehingga hal-hal yang sudah diprogramkan bisa berjalan dengan baik. Fungsi rapat. Yang pertama, forum diskusi untuk memecahkan masalah. 2. Forum silaturahmi. 3. Sarana bernegosiasi. 4. Ketentuan hukum. 5. Forum demokrasi atau dengar pendapat dan meminta pertanggungjawaban. 6. Brainstorming atau sumbang saran. 7. Sarana berkonsultasi. Macam-macam rapat. Yang pertama, rapat menurut tujuannya. 1. Rapat penjelasan, yaitu suatu rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Dalam rapat penjelasan, peserta rapat tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pemimpin rapat, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. 2. Rapat pemecahan masalah, yakni sebuah rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada rapat ini, peran peserta sangat besar untuk memberikan masukan. 3. Rapat perundingan. Ialah salah satu jenis rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan pihak yang berselisih. Yang kedua, rapat menurut fungsinya. 1. Rapat resmi, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. 2. Rapat tidak resmi, ialah
rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat ini tidak memerlukan persiapan istimewa dan biasanya dilakukan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. 3. Rapat terbuka, yakni salah satu jenis rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota informasi atau perusahaan dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia. 4. Rapat tertutup merupakan sebuah rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu dan masalah yang dibahas masalah yang bersifat rahasia. Yang ketiga adalah rapat menurut jangka waktunya. 1. Rapat mingguan. Ialah suatu rapat yang diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah yang bersifat rutin. 2. Rapat bulanan, yaitu salah satu rapat yang diadakan sebulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. 3. Rapat semesteran, yaitu sebuah jenis rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan program-program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. 4. Rapat tahunan merupakan jenis rapat yang diadakan setahun sekali. Contohnya, rapat Dewan Komisaris, rapat anggota koperasi, dan lain-lain. Yang keempat, rapat menurut frekuensinya. 1. Rapat rutin, yaitu salah satu jenis rapat yang sudah ditentukan waktunya. Contohnya, rapat rutin mingguan. 2. Rapat insidentil. Ialah sebuah bentuk rapat yang tidak terjadwal. Biasanya, rapat ini membahas masalah yang sifatnya penting dan mendadak yang harus diselesaikan bersama. Yang kelima, rapat menurut saluran hubungan dalam masyarakat. 1. Rapat vertikal, yaitu rapat yang diadakan antara pimpinan ke bawahan. Contohnya, antara kepala sekolah dengan guru atau guru dengan siswa. 2. Rapat horizontal, yaitu rapat yang diadakan antar sesama pejabat, pegawai yang setingkat. Contohnya, rapat antar kepala sekolah. Syarat-syarat rapat. Dalam melaksanakan rapat, tentunya acara tersebut diharapkan bisa berlangsung dengan baik. Agar rapat bisa menghasilkan kesimpulan yang baik, maka perlu dipahami syarat-syarat rapat atau kriteria rapat yang baik dalam pelaksanaannya. Rapat dapat dikatakan baik apabila 1. Suasana terbuka. Artinya, setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapapun, atau setiap peserta rapat memperhatikan pembicaraan peserta lainnya. 2. Tiap peserta rapat berpartisipasi penuh. Artinya, setiap peserta rapat dapat aktif terlibat dalam jalannya rapat, yakni harus menjadi pendengar yang baik sekaligus pembicara yang baik bila diperlukan. 3. Selalu ada bimbingan dan pengawasan. Artinya, rapat yang baik harus terarah karena bimbingan dan pengawasan dari ketua. 4. Perdebatan didasarkan pada argumentasi kontra argumentasi, bukan emosi kontra emosi. Di dalam rapat yang dicari adalah kebenaran, bukan perselisihan dan saling menjatuhkan antar peserta rapat. Jadi, rapat yang baik adalah bila mengadu argumentasi dan bukan emosi. 5. Pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan jelas. Artinya, pertanyaan yang disampaikan dalam rapat menuju sasaran dan tidak bertele-tele. 6. Menghindari adanya kritik dan monopoli. Rapat yang baik adalah demokratis. Artinya, di dalam rapat tidak ada tindas-menindas atau keinginan untuk menguasai sendiri. Setiap peserta rapat mempunyai hak yang sama, yakni dalam hal berbicara, hak mengambil bagian, dan lainnya. 7. Selalu ada kesimpulan. Rapat yang baik harus selesai dengan menghasilkan kesimpulan atau keputusan bersama.
Rapat yang tidak baik adalah bila rapat dilakukan dengan bertele-tele dan tanpa ada keputusan. Alasan mengadakan rapat. Menurut Wursanto, rapat diadakan apabila 1. Pimpinan memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari para stafnya karena pimpinan tidak mau mengambil keputusan secara sepihak. 2. Materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia, sehingga pemimpin berpendapat bahwa materi ini tidak tepat apabila melalui saluran administrasi pada umumnya. 3. Masalah yang merupakan subjek matter tidak dapat dipecahkan melalui saluran administrasi. 4. Pemimpin bermaksud memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan saran atau pendapat secara langsung kepada pimpinan terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan bersama. 5. Ada masalah yang jelas dan harus mendapatkan penyelesaian melalui rapat. 6. Telah diputuskan oleh pemimpin agar diselenggarakan rapat atau telah tiba saatnya untuk diselenggarakan rapat secara berkala. Prinsip dasar rapat. 1. Why? Mengapa rapat perlu diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan pentingnya rapat. 2. What? Apa masalah yang dibicarakan dalam rapat? Hal ini penting untuk menyediakan agenda rapat. 3. Who? Siapa yang akan diundang dalam rapat? Peserta yang diundang hendaknya sesuai dengan masalah yang akan dibicarakan. 4. Where? Di mana rapat sebaiknya akan dilaksanakan? Perlu menentukan tempat yang sesuai bagi peserta rapat. Hal ini menyangkut tempat, ruangan, atau gedung. 5. When? Kapan sebaiknya rapat diselenggarakan? Ini menyangkut hari dan waktu yang dianggap paling sesuai untuk calon peserta rapat. 6. How? Bagaimana rapat akan diselenggarakan? Apakah secara berkala atau cukup satu kali? Tertutup atau terbuka? Bahan rapat akan dibagi terlebih dahulu atau tidak? Memerlukan OHP atau sejenisnya? Dan lain-lain. Penyelenggaraan rapat. 1. Dalam penyelenggaraan rapat, pemimpin rapat merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran proses rapat, mulai dari awal sampai akhir rapat. Rapat biasanya dibuka langsung oleh pemimpin rapat, tetapi ada juga pembukaan rapat yang dilakukan oleh pembawa acara. 2. Seorang pimpinan rapat hendaknya mengetahui tipe pemimpin rapat yang baik pula. Dengan demikian, ia dapat menjelaskan rapat dengan baik dan menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang baik pula. Tipe-tipe pimpinan rapat. 1. Tipe otoriter. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin rapat tipe otoriter, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi satu arah atau one-way traffic. Ini karena tipe pimpinan dalam memimpin rapat cenderung mau menang sendiri dan lebih banyak menggunakan kekerasan dan paksaan. 2. Tipe laissez-faire. Komunikasi yang dilakukan oleh tipe pimpinan ini mengarah pada lalu lintas yang tidak lancar, sebab pimpinan rapat tidak mengandalkan jalannya rapat. Rapat yang dilakukan dibiarkan begitu saja, sehingga berlarut-larut. Masing-masing peserta memiliki pendapatnya sendiri, sehingga rapat tidak berakhir dengan kesimpulan atau keputusan sesuai yang diharapkan oleh seluruh peserta rapat. 3. Tipe demokratis. Dalam rapat yang dipimpin oleh tipe ini, pimpinan banyak memberikan kesempatan pada para anggota rapat untuk memberikan ulasan pendapat dan saran-saran. Karenanya, lalu lintas komunikasi yang terjalin dapat dua arah atau two-way traffic. Fungsi pimpinan rapat. 1. Sebagai pengarah, 2. Sebagai penengah, 3. Sebagai penggerak, 4. Sebagai pencari solusi.
Tipe-tipe peserta rapat. 1. Tipe pemersatu. Ia adalah peserta rapat yang senang mengusahakan persatuan ketika terjadi bentrokan yang mengarah pada perpecahan. Rapat akan berlangsung lebih baik dan beruntung bila di dalamnya terdapat peserta tipe ini. Orang tipe pemersatu biasanya dituakan dan memiliki pengalaman yang baik. 2. Tipe perantara. Tipe perantara ini hampir sama dengan tipe pemersatu. Hanya saja, titik berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha untuk memerluas pendapat-pendapat peserta lain yang kurang jelas. Tipe ini sangat cakap dalam menangkap arti yang diutarakan para peserta. 3. Tipe pendengar. Tipe peserta rapat ini bisa dikatakan kurang bermanfaat dalam rapat, sebab ia tidak mempunyai sumbangan pikiran dan pendapat. Tipe peserta rapat ini cenderung kurang aktif. Ia hanya senang menjadi pendengar saja. 4. Tipe pemberi semangat. Ketika rapat berjalan sudah sangat lama, namun belum juga ada hasilnya, maka biasanya ada kecenderungan rapat menjadi menjenuhkan dan loyo. Dalam suasana rapat yang seperti ini, maka tipe pemberi semangat akan tampil untuk memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas yang sedang dirapatkan. 5. Tipe inisiatif. Tipe inisiatif ini akan muncul ketika terjadi rapat macet lantaran arahan yang kurang dipahami atau masalah yang kurang dimengerti. Dalam hal ini, tipe inisiatif akan tampil menjadi pemerakasa di mana pembahasan harus dimulai. 6. Tipe pemberi informasi. Tipe pemberi informasi ini sering disebut golongan ensiklopedi atau kamus, karena mereka kaya akan pengetahuan atau informasi-informasi sehingga dapat menyumbangkan data yang sangat bermanfaat untuk memecahkan persoalan yang ada di dalam rapat. 7. Tipe penyerang. Tipe penyerang akan merasa sangat senang ketika harus menyerang atau mendebat peserta lain atau bahkan pimpinan rapat. Dalam rapat, serang menyerang teman diperkenankan, tapi hanya bila diperlukan saja dan juga harus tanpa emosi. Jangan sampai tetap menyerang argumen pihak lain tanpa memandang apakah uraian yang diberikan betul atau salah. Tipe-tipe peserta rapat yang ideal dan perlu dikembangkan adalah tipe pemersatu, tipe perantara, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif, dan tipe pemberi informasi. Sedangkan tipe penyerang dan pendengar sebaiknya tidak dikembangkan. Yang terpenting, rapat dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan keputusan yang baik, serta para peserta aktif dalam mengikuti jalannya rapat. Fungsi peserta rapat. 1. Sebagai penyumbang pendapat. 2. Sebagai penyumbang data. 3. Sebagai perumus kesimpulan. 4. Sebagai pembantu pemimpin. 5. Sebagai penerima hasil keputusan. Teknik penyampaian atau pengajuan pendapat. Pada dasarnya ada 4 teknik. 1. Pertanyaan langsung. 2. Pertanyaan tidak langsung. 3. Pertanyaan mengembalikan. 4. Pertanyaan dilemparkan. Macam bentuk catatan dalam rapat. 1. Verbatim atau harfiah, yaitu catatan lengkap semua pembicaraan dalam rapat tanpa ditambahi maupun dikurangi. 2. Notula atau rangkuman, yaitu catatan yang berisi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dalam rapat atau rangkumannya saja. Notula rapat. Biasanya dalam rapat, catatan yang digunakan yaitu berupa notula. Notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam rapat. Notula merupakan sumber informasi atau dokumen yang autentik. Notula harus ditulis secara teliti. Artinya, semua pokok persoalan yang dibahas dalam rapat harus ditulis dengan tepat. Semua ditulis dengan pokok pembicaraan dan harus jelas. Penyusunan notula.
Penyusunan notula memerlukan kemampuan menulis secara jelas dan singkat. Dalam membuat notula harus dilakukan persiapan terlebih dahulu sebagai berikut. 1. Menyediakan alat tulis dan kertas. Tapi sekarang sudah umum digunakan personal komputer, notebook, atau laptop. 2. Menyediakan kaset rekaman bila ada pembicaraan yang tidak dapat ditulis. 3. Menyediakan buku-buku referensi penunjang materi rapat. Fungsi notula. 1. Sebagai alat bukti. 2. Sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak hadir. 3. Sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. 4. Sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. 5. Sebagai dokumen. 6. Sebagai alat untuk rapat semu. Jenis notula. 1. Notula harfiah adalah laporan atas pencatatan secara menyeluruh kata demi kata tanpa menghilangkan atau menambah kata lain. 2. Notula rangkuman adalah laporan ringkas tentang pembicaraan rapat. Oleh karena itu, notulis-notulis harus terampil menilai isi pembicaraan dari setiap peserta rapat. Sistematika penyusunan notula. A. Kepala notulen yang berisi 1. Nama atau tema yang akan dibahas. 2. Hari dan tanggal acara dilaksanakan. 3. Waktu atau jam pelaksanaan acara. 4. Tempat pelaksanaan acara. 5. Acara saat berlangsung. 6. Unsur-unsur yang terlibat dalam acara, yaitu ketua, wakil, sekretaris, notulis, dan peserta. B. Isi notulen. 1. Kata pembuka. 2. Pembahasan. 3. Pembacaan keputusan. 4. Waktu atau jam penutupan. C. Bagian akhir notulen. 1. Nama jabatan. 2. Tanda tangan. 3. Nama pejabat, pangkat, NIP. Fun fact. 1. Notula. Notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah rapat. 2. Notulis. Notulis adalah seseorang yang mencatat hasil dari jalannya diskusi dari mulai awal hingga akhir atau selesai. 3. Notulen. Notulen adalah sebuah ringkasan tentang hasil pembicaraan dalam rapat yang bersifat ringkasan padat, sistematis, dan secara menyeluruh. Akhirnya kita telah selesai membahas mengenai materi rapat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Faizatun SPD yang telah bersedia menyusun materi ini dengan sangat jelas. Semoga melalui video ini dapat menambah wawasan adik-adik semua mengenai apa itu rapat dan dapat menjadi bekal untuk menjalankan kepengurusan OSIS selanjutnya atau dalam kesempatan lain. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.